Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore kepada seluruh jemaat kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini sungguh satu sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita dari berbagai denominasi, kita satu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan bersukacita karena kita boleh dihimpunkan bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Gembala dari GBDI, Ibu Gembala dari Ronggo, dan Ibu Gembala dari GIC Akupa. Selamat beribadah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita akan pujian, Tuhan selalu menolong.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kasih untuk membuka ibadah pada sore hari ini dari GBI Dorcas. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan secara kebetulan kalau kami ada di tempat ini. Engkau Tuhan telah memformat kami untuk kami boleh berada di tempat ini. Adalah sebuah anugerah Tuhan kalau kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh merasakan anugerah-Mu, jamahan-Mu, Roh Kudus hadir di tempat ini menaungi kami semuanya. Tuhan, biarlah ibadah ekumene ini dari awal hingga akhir Engkau ada bersama-sama dengan kami. Teristimewa nanti Tuhan ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh mengena di dalam hati kami, dan firman-Mu boleh berkata-kata di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya nanti. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tidak mengenal denominasi. Kami berada dalam gereja ini Tuhan, dari berbagai gereja-gereja dari Kecamatan Tumpang ini. Tuhan, Engkau tidak mengenal denominasi, karena Engkau mengasihi kami semuanya. Berkati kami Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh memperoleh kesatuan hati, kebersamaan, dan kekompakan di antara para wanita Kecamatan Tumpang di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Bergandengan tangan Tuhan, bersama-sama kami memuliakan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia-Mu yang dahsyat akan terus mewarnai kehidupan para wanita Kecamatan Tumpang seluruhnya, dari seluruh 5 gereja ini Tuhan. Engkau memberikan kerukunan di antara kami, Engkau memberikan kerendahan hati di antara kami, sehingga kami boleh saling mencintai di antara kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut ibadah ekumene ini di dalam nama-Mu yang dahsyat dan ajaib. Engkaulah juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyebut Tuhan. Tapi sebelumnya kita boleh bersalam-salaman dulu. Mungkin tadi ada yang belum. Kita mau berjabat tangan, katakan Tuhan itu baik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita boleh dipilih oleh Tuhan. Kita sebagai kami kita dikumpulkan pagi ini. Kita akan bersama. Kita bersama
Tuhan kita boleh kembali lagi bersama-sama, dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan sedia memberkati ibu-ibu semua. Baiklah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya mohon Ibu Yusuf akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Bapa. Kalau sore hari ini kesempatan yang indah, di mana kami wanita-wanita yang Tuhan sudah selamatkan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan saat ini. Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman yang memampukan kami sebagai wanita-wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Sebab itu Bapa yang baik, mari Roh Kudus bukakan rahasia firman bagi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan sore hari ini akan mengambil suatu bagian di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Allah akan menguatkan kami sebagai wanita-wanita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan, oh haleluya, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus berbicara. Bukakan rahasia firman. Ya, firman Allah disampaikan bukan oleh kehendak sendiri, tetapi benar-benar urapan Allah ada di atas hidupnya, sehingga dia berkata-kata seturut sesuai kehendak Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan, berbicaralah saat ini, dan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman menjadi nasihat, menjadi teguran, menjadi penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin membelokkan kebenaran firman Allah, kami tolak dia di dalam nama Yesus, keluar dan tinggalkan tempat ini. Tersinilah telinga dan hati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau dengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, kelima, ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh dapat dikatakan generasi kedua dari manusia yang pertama-tama diciptakan oleh Allah. Generasi kedua itu sebenarnya sangat menyedihkan, karena ada satu generasi keturunan Kain yang menjadi orang-orang yang melawan Allah, yang menjadi orang-orang tidak setia kepada Allah. Tetapi bersyukur ada keturunan Set dan keturunan yang lain dari anak Adam dan Hawa pada waktu itu. Salah satu dari keturunan Set itulah dikatakan di dalam firman Allah, dia hidup selama 365 tahun. Kalau dihitung banyaknya banyak sekali.
tetapi zaman dahulu 365 tahun itu tidak terlalu banyak. Ada yang sampai 900 tahun, ada yang 800 dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang istimewa dari Henokh adalah ia hidup bergaul dengan Allah. Dan pada akhirnya ia tidak mati, ia hilang, bukan hanya di bawah wewe gombel ya kata orang-orang zaman dahulu, ia hilang karena diangkat Allah naik ke tempat kemuliaan. Kata hidup bergaul dengan Allah itu adalah dapat diartikan sebagai hidup berjalan bersama dengan Allah, ya. Hidup berjalan bersama dengan Allah. Kita wanita itu kan butuh orang yang berjalan bersama dengan hidup kita. Betul tidak? Kita selalu membutuhkan karena kita diciptakan seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan berjalan bersama, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, ya. Kalau saya nggak bisa berjalan dengan suami sekarang ini, ya. Harus kalau mau berjalan bersama paling tidak dengan anak atau cucu. Dulu waktu kami masih muda, gitu, kalau kami sedang pergi rekreasi, satu tempat rekreasi, maklumlah kami sebenarnya orang jadul, ya, orang zaman dulu. Waktu di tempat rekreasi saya berkata kepada suami saya, gandengan tangan apa itu ya, ayo gandengan tangan di tempat rekreasi. Tapi suami saya katakan, enggak, kok koyok wong nakal lah. Itu pandangan orang zaman dulu. Dan saya sendiri sebenarnya sudah punya pandangan yang lebih jauh dari zaman dulu. Saya ingin berjalan bersama dengan suami di tempat rekreasi itu bergandengan tangan. Bukankah kita wanita begitu, ya? Kita senang kalau kita ada bersama dengan orang lain, mungkin entahkah suami, entahkah anak, cucu, kita bergandengan tangan bersama gitu. Kita merasa sesuatu yang indah di dalam kebersamaan itu. Ya, itu tidak jadi masalah bagi saya, itu hanya cerita pada masa lalu. Tetapi Bapak Ibu, kita semua adalah wanita-wanita yang perlu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu selalu membuka hatinya terhadap kita. Kalau mungkin seperti saya waktu itu, Tuhan gandeng tanganku, Tuhan Yesus mau nggak? Tuhan Yesus mau. Lain dengan orang-orang zaman dulu, suami istri itu kadang-kadang suaminya berjalan di depan, istrinya ditinggal di belakang. Kalau Tuhan Yesus, walaupun dia dari awal sudah ada sampai nanti, kita tidak bisa menghitung tuannya, ya, masanya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu, dia bukan hanya menggandeng kita, ya. Kadang-kadang dia merangkul kita, ya. Kadang-kadang kita berjalan dan dirangkul olehnya, sesuatu yang sangat indah. Sebenarnya itu bukan suatu bayangan, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan suatu bayangan, tetapi itu sesuatu yang benar bisa kita alami di dalam hidup ini. Dan satu kali ada seorang mendapat mimpi.
berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tepi pantai gitu ya. Berjalan bersama, jadi orang ini bisa melihat telapak kaki. Telapak kaki, ada berapa telapak kaki? Ada 4 telapak kaki. Lalu satu saat dia lihat, loh, kok telapak kakinya cuma 2? Tuhan, Engkau tinggalkan saya ya? Engkau tinggalkan saya ya? Apa kata Tuhan? Tidak, anakku, aku sedang menggendong kamu. Indah bukan? Tuhan tidak pernah mau tinggalkan kita. Bahkan kalau tadi wanita itu dia tidak melihat telapak kaki dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, telapak kakimu yang tidak ada, karena aku menggendong kamu. Ada di sini yang tidak suka digendong Tuhan Yesus? Kadang-kadang saya sendiri, saya bayangkan diri saya seperti anak kecil di gambar yang digendong Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan Yesus itu begitu baik bagi hidup ini. Karena itu, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kudus. Mungkin orang berkata, bagaimana bisa Allah berjalan bersama dengan kita? Tetapi kita lihat di situ gambaran anak kecil yang menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok digambarkan anak kecil? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Mungkin ada yang suka membacakan, tolong. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Mari. Kalau ada ibu-ibu yang mau membacakan, silakan. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya punya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang beranakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Siapa yang dapat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak cukup di situ. Dikatakan selanjutnya, orang-orang yang diperanakan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan hanya percaya, tetapi orang yang diperanakan oleh Roh Allah. Bagaimana dia bisa diperanakan? Apabila dia bertobat dan menerima Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh hati. Kira-kira semua orang yang ada di dalam gereja layak enggak berjalan bersama dengan Tuhan? Layak? Layak. Tetapi pasti ada di antaranya yang mungkin kita merasa sedih. Orang ini tidak layak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tidak mau bertobat, masih hidup dalam dosa. Tuhan yang kudus gak mungkin mau bergandengan tangan berjalan dengan manusia yang belum bertobat. Jadi siapakah yang dapat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus adalah orang yang
percaya dan telah bertobat, hidupnya dilahirkan kembali, hidupnya diubah, diperbarui menjadi orang-orang kudus di dalam Tuhan, sehingga dapat berjalan bersama dengan Dia. Yang kedua, orang yang dapat berjalan bersama dengan Dia adalah orang yang hidup saling mengasihi. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya Tuhan yang sangat mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. Tentu kalau saya bercerita pada masa lalu berjalan bersama dengan suami, ya, tentu hubungan itu adalah hubungan cinta. Mengapa saya minta digandeng tangan? Karena kita saling mencintai. Kalau dia bukan suami saya, masa saya mau digandeng tangan? Tentu tidak, saudara. Jadi, saudara, ibu-ibu, maafkan, ibu-ibu, kebiasaan bapak ibu ya, ibu-ibu, kalau kita mau mengalami indahnya berjalan bersama dengan Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, saling mengasihi. Jadi ada hubungan apa? Cinta, kasih. Kalau saudara tidak pernah mengasihi Tuhan Yesus, engkau tidak akan merasa indahnya kasih Tuhan itu. Jadi kasih Allah yang luar biasa itu kita alami dalam hidup ini kalau kita menanggapi kasih Allah dengan mengasihi Dia. Dan kita akan menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama, aku mengasihi engkau Yesus, karena engkau telah mengasihi aku lebih dulu. Dan kemudian kalau Tuhan katakan bahwa kita perlu mengasihi Dia, bagaimanakah kita menjadi seorang yang hidup mengasihi Tuhan? Kalau dibacakan Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Mari ibu-ibu, siapa yang mau membacakannya? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi Dia? Orang yang hidup memegang perintah Tuhan di atas dasar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup ini. Mari kita lihat hidup kita. Apakah dalam setiap langkah hidup kita belajar untuk mengasihi Tuhan? Tidak ada satu di antara kita yang kasihnya kepada Tuhan itu sudah sempurna. Saya yang sudah usia 75 tahun ini, kasih saya kepada Tuhan masih sangat jauh dibanding kasih Tuhan kepada saya. Seringkali kita tidak mengingat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita
berbicara dan kita hidup nurut karpe diri, ya. Nurut keinginan sendiri. Kalau ada sesuatu terjadi, kita mungkin melangkah dengan kemarahan, melangkah dengan kejengkelan. Ada merongkol di dalam hati ini. Pernah Ibu? Pernah ya? Pernah, masa saya nggak pernah? Saya juga pernah kok. Saya juga pernah merongkol di dalam hati. Kalau merongkol di dalam hati itu yang sakit siapa? Diri kita sendiri, bukan orang yang kita marah, bukan orang yang kita jengkel. Kita menyakiti diri kita sendiri. Tetapi kalau kasih Allah ada di dalam hati, kita belajar mengampuni, maka Dia pasti akan menyertai kita. Menjadi orang Kristen itu sebenarnya, kata orang lain, kok enak temen ya? Kok enak temen? Oh, Kristen itu so akeh diampuni. Mari ngono berbuat dosa lagi dan minta ampun diampuni katanya. Kok enak ini? Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bahwa sebenarnya kehidupan kekristenan yang sejati itu enggak kok enak ya. Memang kita memiliki sesuatu yang indah dalam hidup ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah menyangkal diri, angkat salib dan ikut aku. Ya. Menyangkal diri, angkat salib dan ikut aku. Kalau ada orang yang menyakitkan saudara, merendahkan saudara, membuat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, belajar apa? Menyangkal diri, angkat salib. Karena keselamatan kita itu kita dapatkan karena pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita. Kalau Dia sudah mengampuni kita sebagai manusia berdosa dan menyelamatkan kita, kalau kita tidak mau mengampuni, tentu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian orang yang hidup mengasihi Tuhan adalah orang yang dalam Matius 6 ayat 33 tidak perlu kita baca, mendahulukan untuk mencari Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Saya sering sekali berbicara kepada murid-murid saya, kamu sehari berapa jam dengan yang kamu kasih? Apa yang dikasih mereka? HP. Berapa jam dengan yang kamu kasih? Berapa jam kamu cari Tuhan? Kadang ya saya suka karena mereka itu terbuka ya. Saya hitung kira-kira 5 jam satu hari satu malam. Waduh, 5 jam satu hari satu malam. Nah, tapi kira-kira ibu-ibu di sini nggak ada ya begitu. Kalau 5 jam satu hari satu malam, tetapi untuk berdoa mencari Tuhan lupa, berarti Tuhanmu HP yang kamu kasih HP. Apakah itu anak muda saja kira-kira? Apakah ibu-ibu bisa begitu? Ya, walaupun mungkin tidak seperti anak muda ya. Tetapi
Ada orang yang dewasa katakan kepada temannya, waduh, aku bangun pagi, aku ambil HP, tahu-tahu masih ngantuk, tapi nggak tutup ke wajahku. Jadi yang waktu bangun pagi, yang diingat siapa? Yang diingat HP. Orang yang mengasihi Tuhan tentu tidak demikian. Tapi jangan heran Bapak Ibu, saya sendiri bangun pagi mencari HP, tapi bukan untuk apa? Untuk lihat jam. Karena orang sudah tua ini kadang-kadang jam 1, jam 2, kadang-kadang jam 1 belum bisa tidur ya. Tapi kadang-kadang jam 1 baru tidur berapa lama terbangun ya. Itu saya harus menjaga diri saya supaya saya tidak terlalu kurang tidurnya, istirahatnya. Jadi saya lihat jam, sudah saya taruh ya. Mari kita hidup mengasihi Yesus, itu mendahulukan Dia. Mendahulukan Dia. Hari Minggu, waktu kita harus berada di rumah Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, tentu engkau akan ada di rumah Tuhan. Bukan akan ada di mana ya? Di tempat rekreasi, karena sana ada teman-teman yang menyenangkan. Lebih baik saya rekreasi daripada pergi ke gereja di Brojokorong. Yang tidak senang gitu ya. Lebih baik rekreasi daripada pergi ke gereja. Itu adalah orang yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak hidup mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita seperti itu, mungkinkah kita bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus, berrekreasi di sana, sedang jemaat yang lain beribadah di dalam rumah Tuhan? Apa kita bersama dengan Tuhan Yesus waktu yang lain beribadah, saudara berrekreasi? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita tidak berjalan bersama dengan Dia. Dan kalau kita tidak berjalan bersama dengan Dia, kita tidak menikmati keindahan kasih Tuhan, hidup bersama dengan Dia. Amsal 3 ayat 5-7 tidak perlu kita baca. Di sana dikatakan, mari percayakan hidup ini kepada Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Jangan hidup berjalan dengan kekuatan sendiri. Kalau engkau berjalan dengan kekuatan sendiri, satu saat engkau bisa jatuh dan tergeletak. Jatuh dan tergeletak. Tapi kalau berjalan dengan kekuatan Tuhan, engkau akan menjadi seperti raja wali yang terbang tinggi. Ada angin ribut yang sangat keras, raja wali justru masuk di dalamnya, dan ia memakai dorongan dari angin ribut yang keras itu untuk dia naik terbang tinggi. Amin. Marilah kita berikan hidup kita percayakan. Tidak mudah memang kita untuk hidup menurut firman Tuhan. Yang mudah itu, yang kata Tuhan, ada orang-orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak mau melakukan kehendakku. Orang itu gak akan masuk surga. Itu firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 7 ayat 21. Lalu mungkin Bapak Ibu merasa, apa yang engkau dapat hidup berjalan dengan Tuhan?
Mosok hidup berjalan dengan Tuhan, bangun pagi harus memuji, menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin engkau merasa itu paling tidak menyenangkan, tetapi saya percaya Bapak Ibu banyak yang kalau bangun pagi datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, lalu merenungkan firman-Nya, engkau akan mengalami indahnya hidup ini. Amin. Saudara yang telah memberikan diri untuk hidup seperti itu, tidak ada sesuatu yang lebih indah dari berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak cukup di situ. Kalau kita membaca dalam Roma 14 ayat 17, dikatakan kerajaan Allah itu bukan hal makan minum, bukan duit banyak, bukan segala sesuatu yang istimewa kita nikmati, bukan. Tetapi perkara kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan tinggal di dalam hidup. Apapun terjadi, Indonesia dalam keadaan yang bagaimanapun, kita percaya karena kita berdoa tangan Allah atas Indonesia. Amin. Ada apapun terjadi, kita percaya tangan Allah menyertai kita. Dan ada sukacita yang berasal dari sana itu melebihi segala sukacita yang lain. Kalau saya masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena sukacita Allah yang mengalir dalam hidup. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah tua mungkin merasakan ya, ada saja dengan tubuh ini ya. Apalagi kadang-kadang saya capek gitu ya. Kalau pagi-pagi saya harus pergi ke sekolah, saya mengajar di sana. Kemudian saya pulang sudah lapar, tapi saya belum sempat masak dan lain sebagainya. Kadang-kadang capek. Tetapi hidup di dalam Tuhan itu ada sukacita dari Roh Kudus. Waktu usia lebih tua, jangan terlalu perhatikan segala yang nggak mengenakan. Dulu waktu yang pertama kali saya ditinggal oleh suami itu. Terus kemudian cucu yang ada di sini yang biasa mengantar saya ke sekolah, dia juga sudah kerja di tempat lain. Waduh susah. Kalau masih pagi masih nggak apa-apa. Kalau pulang siang, aduh panasnya luar biasa, jalan rasanya lemes ya. Tapi akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu waktunya COVID dan orang-orang selalu butuh sinar matahari yang panas. Untuk saya kuat menghadapi COVID, Tuhan beri saya kesempatan jalan kaki pada siang hari pulang dari sekolah. Jadi mari kita lihat bahwa segala yang ada dalam hidup kita itu sesuatu yang positif yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Maka sukacita Allah itu tidak akan hilang dari hidup kita. Mazmur 52 ayat 10 dikatakan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Allah seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Buah zaitun itu buah yang paling luar biasa, nutrisinya sangat banyak itu. Sehingga sampai sekarang ini kalau dianjurkan oleh dokter lebih baik masak dengan minyak zaitun gitu ya. Pada masa Tuhan Yesus dulu, kalau ada
orang mengalami kecelakaan atau sakit atau apa, mereka pertama-tama untuk menolong, pertama-tama mereka diurapi dengan minyak zaitun. Sekarang juga ada orang yang suka pijit dengan minyak zaitun. Ada orang yang mau wajahnya lebih cantik dengan minyak zaitun. Nah, Bapak Ibu, kita yang berjalan bersama dengan Allah, kita akan mengeluarkan buah zaitun yang kalau ada orang sakit, kita bisa memberi bantuan, menghiburkan, mendoakan. Amin. Seperti buah zaitun, buah yang sangat diperlukan oleh orang. Hidup kita ini tidak menjadi hidup yang sia-sia. Entah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, itu sesuatu yang berharga. Amin. Dan apa yang kita lakukan itu sifatnya nanti menjadi kemuliaan kekal selama-lamanya. Mari, seperti pohon zaitun yang menghijau. Kalau ibu-ibu yang ada di tempat ini, di gereja masing-masing menjadi pohon zaitun yang dapat menghibur, menguatkan, mendoakan, menyembuhkan, dan lain sebagainya, maka itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan bukan hanya pendeta, tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau ibu-ibu baca dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 12, di sana dikatakan akan terkumpul begitu banyak orang dari segala bangsa di dunia. Di sana ada malaikat-malaikat Tuhan yang bersama dengan mereka, semuanya dalam pujian, penyembahan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk ke tempat itu. Kalau akhir zaman orang takut dengan apa yang akan terjadi akhir zaman, kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir zaman adalah hari yang indah, tetapi mari kita bekerja menjadi seperti pohon zaitun. Hidup kita jangan sia-sia. Hidup kita jangan untuk diri sendiri. Hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita seperti itu, Dia tetap menyertai kita. Kita akan kuat menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua akan berdiri. Kita nyanyikan itu pun sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia.
tidak jauh daripadamu. Ampuni selama ini mungkin kami jauh dari hadapan Tuhan. Kira Tuhan ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kira Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata. Kami percaya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami selalu berhubungan erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal pekan ke akhirnya. Engkau sudah menyertai kami, dan kami percaya di mana 1-2 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir untuk memberkati kami semua. Engkau berkati WL dan singer, juga pemain musik, seluruh panitia. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Itu waktu saya serahkan kembali kepada Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang sangat indah, memberkati bagi kita semua. Saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari yang bertugas. Dan saya mohon dengan kasih untuk doa persembahan dari GKJ. Mari maju. Doa persembahan dari gereja GKJ. Itu pendeta Iman. Doa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup. Menyadari tanpa Tuhan kami juga merasakan bahwa hidup kami tidak bermakna. Saat ini setelah kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menyadarkan kami bahwa sejatinya kami perlu berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap detik kehidupan kami, agar kami senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh-sungguh nyata tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan juga sungguh nyata dalam hidup kami. Buktinya sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan, melalui setiap rezeki, melalui setiap makanan, minuman yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Bukti nyata kasih Tuhan, melalui orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi yang ada di sekitar kami sungguh merasakan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Melalui persekutuan kami yang kami bangun sampai saat ini, melalui persekutuan Ekumene Wanita, kami juga boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami juga boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih, itu juga bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami, saat ini kami mau mengaturkan persembahan kami.
memang tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Tapi kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah, kuduskanlah setiap persembahan kami ini ya Tuhan, agar berkenan di hadirat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pula yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan di atas bumi, di atas segala-galanya, dan kami siap bersama-sama menghaturkan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Kristus Yesus, dan mengucap syukur, haleluya, amin. Gandol Gusti. Boleh berdoa syafaat. Saya mohon dari Gereja Katolik untuk berdoa syafaat. Ibu Kantong, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkenan mengumpulkan kami para ibu dari gereja-gereja di Kecamatan Tumpang yang tergabung dalam Ekumene Kecamatan Tumpang pada sore hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadat ini
dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan perkenankanlah pada saat ini kami memohon kehadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati untuk para pemimpin bangsa kami dari atas sampai bawah. Kiranya Engkau melimpahkan rahmat kebijaksanaan kepada mereka semua, supaya mereka semua dapat berkarya memimpin bangsa Indonesia ini dengan penuh kebijaksanaan, dari kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga bisa membawa masyarakat Indonesia ini dengan menjadi masyarakat yang adil dan makmur, damai sejahtera. Hilangkanlah rasa kemalasan, hilangkanlah rasa yang tidak baik dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terus maju karena penyertaan, karena bimbingan-Mu semata kepada para pemimpin bangsa kami. Berkatilah pula para pemimpin di kecamatan kami, di desa kami, di RT kami, supaya mereka juga senantiasa dapat bertugas dengan baik memimpin seluruh umat di kecamatan Tumpang ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, terutama secara khusus bagi ibu-ibu wanita Ekomini di kecamatan Tumpang yang pada sore hari ini telah berkumpul bersama di tempat ini. Kau izinkan kami memenuhi undangan-Mu di tempat ini, dan pada saat ini juga di antara ibu-ibu ada yang tidak dapat berkumpul bersama. Kiranya kasih-Mu tetap menaungi kami semua. Tuhan, berkatilah segala tugas karya kami setiap hari dalam keluarga kami, dalam mendampingi suami, mendampingi anak-anak, cucu-cucu kami. Semoga kami semua tidak pernah terpisah daripada-Mu. Kami semua senantiasa berjalan bersama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam penyertaan dan bimbingan. Semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Ketua Tante Binju. Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk kehadiran semua para ibu cantik, seluruh wanita di Tumpang, dan juga terima kasih untuk Mas Tommy sama Mas Chris, terus anakku Kevin dan Mas Andres yang sudah membantu kita untuk bermain musik, leader, singer, sama LCG. Kami bersyukur bahwa mereka bisa menyempatkan, bisa membantu kita. Untuk tahun ini adalah tahun terakhir kepengurusan kami. Halo.
Yang terakhir adalah tahun ini 2025 dan menjadi pergantian karena saya sudah begitu lama mulai ini periode berapa ini sudah 5 periode ini. Jadi seharusnya sudah diganti ya. Jadi tahun ini mau nggak mau saya harus ganti. Jadi kita rolling ke pengurusan dan berharap bahwa nanti kita akan ada rapat, kita bawa wakil masing-masing dan dari wakil itu kita membawa masing-masing teman gitu ya, ada rekan gitu supaya kita bisa berganti untuk jadi pengurusan. Selama saya jadi pengurus ini saya mohon maaf mungkin banyak sekali kesalahan dan yang tidak berkenan kepada semua para ibu-ibu yang seluruh tumpang, dan semoga dalam kepengurusan yang baru Tuhan lebih memberkati dengan program-program yang baru juga. Dan terima kasih. Demikian masih banyak sebenarnya program yang akan kita lakukan lagi. Jadi dalam pengurusan ini supaya nanti pengurus-pengurus baru ini bisa meneruskan program yang sudah kita rancang. Jadi nanti kita tidak tahu ada di mana karena awal kita akan menyusun lagi jadwal karena sudah habis jadwalnya ini ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dorpres ya, waktunya Dorpres. Silakan. Oh ya, sama Bu Maria, Bu Minju sama Bu Dewi. Ibu Minju sama Bu Maria. Oh Bu Dewi, ganti peran. Ya, Bu Dewi sama Ibu Minju. Ya kak, lama-lama. Salam. Ayo disiapkan dulu kertas-kertas yang bernomor. Kemudian hari ini kita akan undi. Mbak Maria, mana undiannya? Semoga semuanya dapat ya. Karena hadiahnya di sini banyak sekali. Cilulu 1000 ya, 1000 bungkus. Di sini. Sama kayak di kopi aneh. Disiapkan dulu ya ibu-ibu. Yang pertama langsung ya Bu ya, begitu dipanggil ya 46. Oh, dari Romi itu 46. Ayo dilihat dulu, dicek. 1, 2, hitungan ketiga sok ya. 2, 3,5. Paling berbicu sama. Hilang ya berbicu ya. Kemudian yang berikutnya 197. 197. Ada 1, 2, 3,5 kosong ya. Berikutnya 91. Oh, silakan.
Silakan diambil yang besar. Nanti biasanya si gede. Ya, berikutnya 54. Sama-sama Bu Dewi. Itu besar-besar ya. Sekali lagi 64. Adakah? 1, 2, 3 som. Coba terek. Ambil lagi ya. 181. Adakah? Tidak ada. 145. Oh, monggo langsung. Ya, 145. Saya Bu. Oke. 67. Di bebek Bu biar kelihatan ya. Jangan malu-malu untuk dapat hadiah loh. Buat nih 67. 78. Berikutnya. Ayo dilihat di bebek. 18. Oh ya 18 ya. 18. Adakah? Tidak ada. Nah ini besar. 155. 155. Oh ada. Ada? Ya, ya wes jangan ragu-ragu, maju dulu. Nanti saya ceknya. 145 ya Bu ya. 155. 155 betul. Oke. Berikutnya 143. 143. Oh, Beauty monggo ini. Ya, 143. Yang besar Bu. Ya, yang besar. Oh ya. Berikutnya 33. Nomor cantik. 33. Saya nggak boleh jadi mau. 113. 33 ada? Oke, ya. Tapi ya. Sampai nggak dapat ya. 113. Oke, silakan ambil. 33 Pin. 113 betul ya. 122. 122. Oh ada. Ayo silakan. Berikutnya 41. Mari Bu. 41 bukan toh, monggo. Terus 141. Ayo dibeber dulu, jangan ditutup. Masih banyak ini hadiahnya. 37. Lihat-lihat, dicek-cek. 37. Tidak ada. 185. Adakah? Ini hadiahnya tinggal 5 ya. Kita main game dulu ya, biar nggak jatuh ya. Ayo maju ke depan, siapa yang mau dapat hadiah, maju ke depan. Gampang kok gamenya. Ayo. Dari KKJW 3. Ayo. GBI, ayo Cikita. Ayo. Semua 3 wes. Sini. Yang korek 3. Gak kenal denominasi pokoknya sebanyak-banyaknya. Ayo kita maju. Yang ini harus dapat hadiah. Ayo Bu Yuti, Bu Abi. Ayo. Pokoknya tampil dulu ya. Mana? Hari ini kita ketua.
Nanti saya sebutkan misalkan batu eja ya. Apa? U ya. Minta tolong ya gitu. Dari gunung ya. Dengarkan ya. Dieja kata-kata ini. Terenggiling. T. F. E. Sudah gugur satu ya, tugas kali. Ulangnya dari sini dulu. Dari sini ya. Trisakti. T. R. I. S. A. K. T. I. Oke, betul. Dari satu di sini. Sekarang dari Bu. Dari sini ya. Dari saya jadi. Iya. Ini ada di sini. Terang balik. Balik dari sini. Gereja. Sidang. Jemaat. Sudah selesai GPP. Nanti kita pilih dua-dua ya. Lain gereja ya. Ayo, 1, 2, 1, 2. Ayo sekarang salah satu hobi Pak. Kelompoknya Yang tiga lagi.
Bertahan
Kecuali GSJA, siapa yang tahu nama Ibu Gembala GSJA? Nama Kedua Sugati. betul Bu? Siapa nama Ibu Gembala GKJW? GKJW nggak boleh ya? GKJW nggak boleh. Betul Bu? Mau lagi? Siapa nama Ibu Gembala dari GPDI? Bu Afrika Kalu. Betul Bu? Betul. Sudah selesai? Setelah setelah makan ya? Kita akan berdiri dan kita akan pujikan apa memuji bersama. sediakan dan kemudian ditutup oleh Ibu Gembala untuk Afrika. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir.
Kami bersyukur Tuhan Engkau baik, teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menggendong kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan akhir ini Tuhan, kami akan menikmati berkat secara jasmani yang sudah disiapkan oleh seluruh jemaat GKJW di tempat ini, GSJA di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami nikmati, apapun yang kami makan minum pada malam hari ini Tuhan, Tuhan sudah sucikan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu sekalian angkat tangan. Ibu-ibu yang saya kasih, mari kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sudah anugerahkan pada kita. Mari kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan dan menolong kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Tuhan Yesus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih.